Bagaimana jika satu tulisan di pintu gereja bisa mengguncang seluruh Eropa? Dan bagaimana jika semua pendeta berani melawan gereja paling berkuasa di dunia? Inilah awal reformasi gereja, sebuah gerakan yang mengubah agama, politik, pendidikan, dan sejarah dunia. Reformasi gereja adalah gerakan pembaharuan agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16. Gerakan ini muncul karena banyak orang merasa gereja Katolik saat itu mulai menyimpang dari ajaran Alkitab. Tokoh utama reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pendeta dari Jerman. Gerakan ini kemudian melahirkan agama Kristen Protestan. Pada masa itu, gereja Katolik memiliki kekuasaan yang sangat besar di Eropa. Namun, banyak penyimpangan mulai terjadi. Beberapa rohaniwan hidup mewah, korupsi terjadi, bahkan jabatan gereja bisa diperjualbelikan. Salah satu masalah terbesar adalah penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Masyarakat percaya bahwa dengan membeli surat tersebut, dosa mereka atau keluarganya bisa dihapus. Praktik inilah yang kemudian ditentang oleh Martin Luther. Tahun 1517, Martin Luther menempelkan 95 tesis di gereja Wittenberg. Tahun 1519, Martin Luther mulai berdebat secara terbuka melawan ajaran gereja yang dianggap menyimpang. Tahun 1521, Diet of Worms, Luther dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ajarannya, tetapi ia menolak mencabut pendapatnya. Tahun 1523, Waldrich Zwingli memulai reformasi di Swiss. Tahun 534, Raja Henry XVIII memisahkan Inggris dari gereja Katolik dan membentuk gereja Anglikan. Tahun 1536, John Calvin mengembangkan ajaran Calvinisme, kemudian menyebar luas di Eropa. Tokoh-tokoh reformasi: Martin Luther, pelopor reformasi gereja dari Jerman. John Calvin, tokoh reformasi yang mengembangkan Calvinisme. Waldrich Zwingli, pemimpin reformasi di Swiss yang menekankan pentingnya Alkitab. Thomas Cranmer, tokoh reformasi Inggris dan pendukung gereja Anglikan. Philip Melanchthon, sahabat Martin Luther yang membantu menyusun ajaran Protestan. John Knox, tokoh reformasi Skotlandia yang menyebarkan Calvinisme. Martin Luther dan 95 tesis. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, Jerman. 95 tesis bukanlah 95 buku atau 95 hukum baru, melainkan 95 poin kritik terhadap praktik gereja Katolik. Alasan Luther membuat 95 tesis adalah karena ia menolak penjualan indulgensi. Menurutnya, keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Dan inilah isi penting 95 tesis. Yang pertama, ada keselamatan tidak bisa dibeli. Menurut Luther, keselamatan hanya datang dari iman kepada Tuhan. Yang kedua, Paus tidak dapat menghapus dosa manusia. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa mengampuni dosa. Yang ketiga, pertobatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati, bukan hanya melalui ritual atau pembayaran. Yang keempat, Alkitab adalah sumber utama ajaran. Pemikiran ini dikenal sebagai sola scriptura atau hanya Alkitab. Yang kelima, keselamatan diperoleh melalui iman. Pemikiran ini dikenal sebagai sola fide atau hanya iman. Karena adanya mesin cetak, tulisan Luther menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Eropa dan menjadi awal reformasi gereja. Bidang agama, lahirnya Protestanisme, munculnya aliran Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. Masyarakat mulai membaca Alkitab sendiri. Bidang politik, kekuasaan Paus mulai menurun, kekuasaan raja-raja Eropa meningkat. Bidang sosial dan pendidikan berkembang pesat. Tingkat melek huruf meningkat karena masyarakat ingin membaca Alkitab. Bidang budaya, muncul kebebasan berpikir, perubahan pola pikir masyarakat Eropa. Kesimpulan, reformasi gereja bukan hanya konflik agama. Gerakan ini mengubah cara manusia berpikir, belajar, dan memahami keyakinan. Semua berawal dari keberanian Martin Luther menyampaikan kritik melalui 95 tesis. Dari 95 tulisan sederhana tersebut, lahirlah perubahan besar yang mengubah sejarah dunia.